Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Ikna. Nah, ini video yang agak beda karena di video ini gue pengen share caranya gimana bikin CV yang baik buat kalian semua. Oke? Nah, jadi mungkin kalian udah tahu ya, CV itu adalah curriculum vitae yang merupakan rangkuman dari pengalaman kalian sebelumnya. Bisa pengalaman organisasi, bisa pengalaman waktu kalian lagi sekolah ataupun kuliah, dan yang paling penting adalah pengalaman kerja. Nah, di sini gue akan memberi tahu kalian ya gimana caranya membuat CV yang baik. Total ada 8 bagian utama dari sebuah CV. Nanti gue akan jelaskan satu-satu supaya kalian juga ngerti masing-masing bagian itu buat apa dan gimana caranya bisa merangkum pengalaman kalian menjadi CV yang baik. Penting juga buat kalian tahu kalau CV itu tuh digunakan oleh perusahaan bukan untuk memutuskan kandidat mana yang akan direkrut ya, tapi akan meningkatkan peluang kalian untuk bisa dipanggil ke proses interview. Nah, di proses interview pastinya perusahaan punya beberapa indikator lain yang mungkin nanti kita akan bahas di video-video yang lain. Oke, seperti biasa, kita akan latihan dengan template-nya, dan template ini udah gue upload ke deskripsi dari video ini. Jadi kalau misalkan kalian mau sambil bikin CV kalian sendiri bisa, silahkan di-download. Template-nya juga gratis. Jadi kalau misalkan kalian nanti kebantu, please bantu share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga akan kebantu dengan video ini. Oke, jadi langsung aja kita akan pindah ke screen. Nanti gue akan jelasin ya masing-masing bagiannya seperti apa. Kemudian kalian juga bisa ngikutin sambil bikin CV kalian sendiri. Langsung aja kita bahas. Oke, jadi ini adalah tampilan dari CV yang udah gue buat ya. Ini untuk contoh, untuk ilustrasi di video ini. Tapi nanti gue juga udah upload di deskripsi dari video ini. Jadi kalian bisa download dan bisa sambil latihan bikin CV bareng-bareng sama gue. Oke, tadi gue bilang di dalam CV yang baik itu setidaknya ada 8 komponen penting atau 8 bagian utama. Nah, gue akan jelaskan satu-satu dan nanti gue pengen kalian paham ya informasi seperti apa yang baiknya ditampilkan dalam bagian CV-CV tersebut. Oke? Jadi yang pertama, langsung aja ya, bagian pertama adalah bagian yang ada di bagian atas nih, teman-teman ya. Jadi ini yang gue blok ini. Nah, termasuk dengan fotonya, itu adalah bagian pertama, yaitu informasi pribadi kalian ya. Pastinya dong kalian mau ketika HR baca CV kalian, dia langsung tahu ini CV-nya siapa gitu. Jadi misalkan contoh, gue namanya Gary, ya udah gue tuliskan nama lengkap gue siapa, Gary Junianto misalkan seperti itu. Oke? Nah, itu biasanya gue bikin informasi ini yang paling besar di dalam CV gue ya. Kadang gue bold juga gitu supaya HR jadi lebih ingat lah ya. Oh, ini CV-nya Gary Junianto seperti itu. Nah, berikutnya di bagian kedua di sini ini ada beberapa hal yang bisa kalian masukkan. Yang pertama adalah alamat. Alamatnya jadi seperti domisili ya. Sebetulnya opsional sih, terserah kalian. Kalau kalian juga comfortable, kalian nyaman dengan memasukkan alamat lengkap juga nggak apa-apa gitu ya. Atau kalau misalkan enggak, paling enggak kalian bisa memberikan informasi mengenai kecamatan ataupun mungkin kota domisili kalian gitu. Jadi misalkan Pondok Cabe, Banten seperti itu ya. Jadi itu kalian tuliskan seperti itu. Nah, berikutnya adalah alamat email. Jadi jangan lupa masukkan alamat email ya. Ini penting banget karena biasanya HR itu banyak yang korespondensinya, ngirim notifikasi, ngirim panggilan interview, dan sebagainya, ada juga yang lewat email. Nah, jadi pastikan alamat emailnya udah kalian masukkan. Nah, di sini gue punya beberapa tips sebetulnya. Yang pertama adalah pastikan alamat email kalian tuh nggak alay gitu ya. Jangan yang alamat email waktu SMP, waktu SMA mungkin bikin Facebook atau pas kalian bikin buat ngegame dan sebagainya, itu alamat email yang kalian pakai di dalam CV kalian. Jadi cobalah terlihat lebih profesional dengan memasukkan alamat email yang memang profesional gitu ya. Yang paling gampang adalah bikin aja alamat email dengan nama depan dan nama belakang kalian. Kalau misalkan masih ada. Kalau misalkan nggak ada, ya coba mungkin ditambahin angka dan lain-lain, itu masih nggak apa-apa gitu ya. Nah, ya juga satu lagi mengenai email adalah pastikan jangan sampai typo ya. Karena kalau misalkan email typo, nanti kemudian kalian dipanggil interview sama HR, jadinya kalian nggak dapat undangannya gitu. Oke, nah berikutnya di bagian informasi pribadi adalah nomor HP pastinya. Balik lagi, pastikan jangan sampai typo untuk nomor HP-nya. Ya, sebisa mungkin ini adalah nomor HP yang memang kalian pakai, yang misalkan sewaktu-waktu kalian ditelepon sama HR, kalian bisa angkat teleponnya gitu. Ya, jangan sampai typo, jangan juga masukin 2 atau 3, satu aja cukup ya. Nah, berikutnya di bagian bawah, ini sifatnya opsional menurut gue. Kalau misalkan contoh kalian punya profile di LinkedIn, itu bisa dimasukkan URL-nya atau link-nya gitu ya, tautannya bisa dimasukkan. Dan juga mungkin kalau kalian profesi-profesi yang pengen ada portfolio, misalkan seperti itu, atau apapun lah, file-file lain yang mungkin kalian pikir ini berguna untuk di-share ke HR, kalian juga bisa taruh linknya. Misalkan kayak dari Google Drive, ataupun kalau kalian misalkan contoh software developer, mungkin bisa taruh link GitHub kalian, atau misalkan kalau kalian desainer mungkin bisa naruh juga portfolio kalian. Contoh misalkan ada di mana? Di Dribbble ya kalau nggak salah. Masukin aja di sini sehingga HR kalau dia tertarik dia bisa ngecek gitu ya.
Nah, berikutnya satu lagi di bagian informasi pribadi adalah foto. Foto ini sebetulnya menurut gue apa ya? Ada yang minta, ada yang nggak minta gitu. Kalau misalkan nggak diminta, menurut gue nggak usah dikasih fotonya. Dan memang ini seperti jadi kesepakatan umum lah ya. Kalau baiknya itu memang di CV tidak dilampirkan foto supaya kita menghindari skenario atau menghindari kasus di mana HR itu mencoba membuat keputusan hanya berdasarkan penampilan kita. Walaupun memang di Indonesia yang gue tahu adalah beberapa profesi memang prakteknya masih membutuhkan foto karena memang ini profesi-profesi yang memang berhubungan dekat dengan customer lah gitu. Banyak kan lowongan kerja yang tulisannya berpenampilan menarik dan lain-lain. Jadi balik lagi sifatnya opsional, gue kembalikan ke kalian. Kalau di gue sih gue nggak ada foto gitu ya, dan sepertinya ya nggak masalah juga. Tapi kalau misalkan memang kalian apply atau mendaftar ke lowongan yang memang membutuhkan foto, ya udah silakan dilampirkan foto yang profesional juga. Oke, nah berikutnya bagian kedua dari CV yang baik adalah ringkasan. Jadi kalian bisa mulai dengan memberikan ringkasan dari pengalaman kalian, ringkasan dari profil kalian. Contoh di sini gue menuliskan nama saya siapa, nama saya Gary Junianto, kemudian gue lanjutkan dengan pengalaman gue berapa tahun total selama bekerja, misalkan 5 tahun atau 5 plus tahun pengalaman kerja di bagian apa, yaitu di bagian sales. Kemudian gue tambahkan juga posisi saya saat ini itu apa. Jadi misalkan di sini posisi saya saat ini adalah menjadi sales supervisor untuk area Jawa Barat. Nah, jadi lebih jelas informasinya. Kemudian gue juga sampaikan gue bekerja di mana, yaitu PT Kreasi Boba Indonesia, yang merupakan sebuah perusahaan retail yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Jadi dari beberapa kalimat awal tadi, HR ataupun orang yang lagi mereview CV lo udah bisa mendapatkan bayangan gitu ya, gambaran. Oh, lo ini bekerja udah 5 tahun, kemudian sekarang lagi jadi sales supervisor, berarti mungkin cukup senior. Kemudian pemahaman terhadap areanya mungkin lebih dominan di area Jawa Barat. Gitu. Kemudian dia juga dapat gambaran lo lagi bekerja di perusahaan mana, perusahaannya itu apa, walaupun misalkan mungkin nama perusahaannya jarang didengar, misalkan sama HR gitu ya. Nah, kemudian lo bisa mengakhiri bagian ini dengan memberikan satu kalimat gitu ya, rencana lo ke depannya itu mau ngapain. Nah, saran dari gue adalah untuk bagian ini coba sesuaikan dengan lowongan yang mau lo apply gitu. Jadi kalau misalkan contoh lo pengen lo lagi apply nih, misalkan contoh untuk lowongan sales supervisor di tech startup gitu, perusahaan teknologi rintisan misalkan, ya udah tulis aja saya ingin berkarir sebagai sales supervisor di perusahaan teknologi rintisan. Atau kalau misalkan lo lagi mau apply sebagai marketing manager gitu ya udah tulis saya ingin berkarir menjadi sales manager atau marketing manager di perusahaan ABCDE contohnya. Jadi kayak lo menunjukkan kalau CV lo itu tuh dibuat dan lo punya aspirasi karir yang memang sesuai dengan perusahaan yang sedang perusahaan buka gitu. Nah, itu bagian kedua ya, ringkasan lah, gue sebut ringkasan atau overview biasanya. Masuk lagi ke bagian ketiga. Nah, ini bagian yang menurut gue paling penting dari sebuah CV, yaitu adalah pengalaman kerja, teman-teman. Ya, pengalaman kerja di sini. Pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini ada beberapa seperti aturan penting yang butuh kalian ikutin. Karena gue sering banget ngeliat CV tapi cara menulis pengalaman kerjanya itu berantakan banget gitu. Nah, yang pertama adalah kalian bisa tulis pengalaman-pengalaman kerja itu secara chronological terbalik. Artinya mulai dari tulislah pengalaman kerja yang paling sekarang gitu ya, di paling atas. Jangan misalkan kalian pertama kali kerja 10 tahun lalu, nah 10 tahun lalu itu yang ditaruh di paling atas. Jadi bikin urutannya itu seperti waktu yang dibalik ya, dari yang sekarang, kemudian yang kedua sebelumnya, setelahnya lagi yang sebelumnya dan sebagainya gitu. Jadi contoh misalkan tadi si Gary Junianto ini sekarang lagi bekerja di PT Kreasi Boba Indonesia, ya udah gue tulis sales supervisor. Jadi tulis posisinya dulu, sales supervisor di perusahaan mana, yaitu PT Kreasi Boba Indonesia. Kemudian masukin periodenya nih, teman-teman. Ya, masukin periodenya. Oh, bekerja mulai dari Juli 2019 hingga sekarang. Sekarangnya artinya ya berarti lu sedang bekerja di perusahaan tersebut. Jangan lu tulis misalkan kayak sekarang Maret 2022, kemudian lu tulis Maret 2022, karena nanti HR salah paham, dipikir kalau lu udah cabut dari perusahaan itu baru aja beberapa hari lalu gitu. Jadi kalau kalian masih bekerja di perusahaan yang kalian tulis di CV, masukin sekarang. Oke? Nah, berikutnya penting juga untuk kalian nggak cuma nulis posisinya apa, perusahaannya apa, periodenya kapan, tapi juga memberikan gambaran, memberikan deskripsi kalian itu ngapain sih di role tersebut, di posisi tersebut. Nah, ini penting banget karena lu bisa memberikan konteks ya yang lebih lengkap gitu terhadap
apa yang lo kerjakan di masing-masing posisi. Jadi contoh untuk pengalaman ini, gue menuliskan misalkan, oke, gue memimpin tim sales sebanyak 5 orang. Nah, memberikan gambaran kan, kayak, oh, lo ternyata memimpin tim, gitu. Timnya berapa besar? Di area mana, yaitu area Jawa Barat, untuk produk yang mana? Oh, untuk produk minuman kemasan di channel penjualan tradisional. Jadi, berikan informasi selengkap mungkin yang memang menurut kalian itu bisa relevan buat HR untuk memutuskan kayak, oh, iya ya, ternyata kandidat yang CV-nya lagi gue baca ini kayaknya cocok deh buat gue panggil interview lebih lanjut, seperti itu. Nah, kemudian kalau memungkinkan, saran gue juga masukin prestasi kalian, ya. Jadi kalau misalkan sebagai sales supervisor ini, kalian dapat prestasi, yaitu pernah meningkatkan penjualan sebesar berapa persen, ya misalkan penjualan sebesar 150% di mana aja, di 5 kecamatan, dalam waktu berapa bulan, atau dalam waktu berapa tahun, masukin dalam waktu 3 bulan misalkan, dengan cara apa? Oh, ternyata prestasi tadi bisa kalian raih dengan inisiatif, yaitu menjangkau warung-warung kecil di kompleks perumahan. Nah, jadi ini prestasi yang menurut gue sangat-sangat powerful ya, sangat-sangat kuat gitu untuk bisa memberikan tadi konteks lebih lanjut ke HR, kayak ini kandidat yang memang sesuai gitu. Ya, jadi jangan kalian tulis prestasi, tapi prestasinya itu ngambang banget, abstrak banget. Misalkan prestasi cuman meningkatkan penjualan sehingga perusahaan berhasil mencapai objektifnya. Itu kan kayak nggak bisa diukur ya, kayak iya berapa persen, kemudian di daerah mana, dalam waktu berapa lama, kalian ngapain, dan lain-lain. Nah, tapi kalau kalian menulisnya seperti ini, itu jadinya mudah banget untuk dipahami sama HR. Ya. Nah, itu contoh pengalaman yang pertama. Kemudian, tadi seperti yang gue sampaikan di awal, kalian lanjutkan dengan pengalaman kalian sebelum itu, sebelum posisi yang sekarang. Misalkan, gue dalam hal ini, gue bekerja sebelumnya sebagai salesman di PT Angkat Pindah Indonesia. Nah, ini gue juga bikin sendiri sih nama perusahaannya. PT Angkat Pindah Indonesia, misalkan, lanjutkan dengan periodenya. Ya, periodenya misalkan, oh dari September 2017 hingga Juni 2019 misalkan. Kayak gitu ya. Jadi masukin periodenya, biasanya gue selalu menampilkannya bulan tahun sampai bulan tahun gitu. Sama seperti tadi polanya, masukin deskripsi dari pekerjaan kalian itu apa. Misalkan dalam hal ini adalah bertanggung jawab terhadap penjualan di 3 kecamatan untuk produk jasa kurir dan pindahan. Ya, sangat-sangat jelas gitu apa yang kalian lakukan. Kemudian kalau ada prestasi juga di posisi tersebut, maka tampilkan. Prestasi menumbuhkan penjualan setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut di 3 kecamatan pada akhir 2018. Kemudian inisiatifnya apa? Oh, inisiatifnya adalah dengan mengenalkan produk baru perusahaan. Oke, jadi ini template-nya atau polanya kurang lebih sama lah gitu. Dan berikutnya juga untuk yang ketiga, di sini gue juga menggunakan pola yang sama. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa kayak, oh waktu gue kerja itu nggak ada prestasi, ya nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Tapi mungkin kalian bisa tambahkan atau ganti dengan deskripsi yang lain gitu dari pekerjaan kalian. Misalkan dalam hal ini, gue menulis deskripsi yang pertama adalah bertanggung jawab melayani calon pelanggan di toko percetakan di daerah Senen. Nah, jadi kan clear banget ya. Kemudian yang kedua adalah gue juga menampilkan sesuatu yang mungkin agak sedikit beda gitu dari deskripsi gue pada umumnya, di mana di sini gue menuliskan bekerja sama dengan staf produksi untuk memberikan perkiraan lama produksi. Nah, jadi kan kayak kalian bisa melakukan sesuatu yang bahkan di luar deskripsi kerjaan kalian gitu. Jadi ini memberikan nilai lebih juga buat HR kalau misalkan kalian melakukan itu. Gitu. Jadi itu adalah bagian ketiga dari CV, yaitu tentang pengalaman kerja. Berikutnya, ini simple banget, ini bagian keempat, yaitu pendidikan. Nah, di pendidikan ini, saran gue adalah kalian cukup masukin dari SMA dan universitas. Ya, jadi tergantung juga kalau misalkan kayak kalian, oh ternyata kalian juga S2 misalkan atau apa, SMA-nya nggak usah dimasukin, nggak apa-apa gitu. Ini optional ya. Kalau gue biasanya ya gue tuliskan seperti ini, universitasnya namanya apa, yang pertama. Kemudian yang kedua, jurusan gue apa, ya. Kemudian yang ketiga adalah tahunnya atau periode gue waktu gue kuliah. Misalkan gue masuk 2012, gue lulus 2016, dan yang terakhir adalah IPK gue berapa. Ya, jadi ini kalau misalkan IPK kalian di atas 3, menurut gue nggak apa-apa tampilkan aja. Tapi mungkin kalau di bawah 3, mungkin baiknya nggak usah ditampilkan. Seperti itu. Ya, dan kalau menurut kalian relevan informasinya, mungkin karena kalian baru pertama kali kerja atau apa, bisa nih ditampilkan juga informasi mengenai SMA kalian. Nah, tapi SMA ini menurut gue sifatnya juga opsional ya. Kalau kalian udah punya pengalaman kerja beberapa tahun di dunia kerja misalkan, mungkin SMA udah nggak relevan lagi. Jadi kalian bisa take out, kalian bisa hilangkan dari CV kalian. Nggak masalah sama sekali. Karena menurut gue jarang sih HR yang sampai ngeliatin gitu kayak kalian dari SMA mana sebetulnya. Oke,
Nah, itu adalah bagian keempat ya. Jadi kita udah bahas 4 bagian. Pertama, informasi pribadi. Kedua, ringkasan atau overview pengalaman kalian. Yang ketiga adalah pengalaman kerja. Dan yang keempat adalah pendidikan. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, berikutnya adalah bagian kelima. Ini kalian juga bisa memasukkan kalau misalkan kalian punya penghargaan atau prestasi kerja yang menurut kalian relevan dengan yang memang kalian sedang apply. Jadi di sini misalkan, gue Gary, gue pernah dapat supervisor of the month atau supervisor terbaik setiap bulan gitu. Sebanyak 5 kali, wah jadi kan kelihatan kayak nggak cuma 1 kali, 2 kali, tapi sebanyak 5 kali. Di mana? Di perusahaan yang mana? Oh, di PT Kreasi Boba Indonesia gitu. Bahkan ini kalian juga bisa memberikan informasi tambahan di mana misalkan kayak kenapa sih kalian dapat penghargaan itu? Oh, karena berhasil meningkatkan penjualan 200%. Atau karena berhasil menjual produk A terbanyak dalam waktu 2 minggu misalkan. Jadi kayak makin memberikan konteks lebih lanjut ke HR yang baca CV kalian. Dan berikutnya kayak ini, ini juga menurut gue relevan ya, gue masukin salesman terbaik 2018 dari PT yang mana. Oke, ini bagian kelima, simple banget, masukin prestasi kerja atau penghargaan yang pernah kalian raih gitu. Tapi kalau misalkan kayak kalian dapat penghargaan waktu SMP juara 2 tarik tambang, itu nggak usah dimasukin ya teman-teman, karena nggak relevan sama sekali buat HR membuat keputusan. Jadi pastikan hanya memasukkan informasi yang relevan di dalam CV kalian. Oke, lanjut lagi. Bagian keenam adalah tentang pengalaman pelatihan. Nah, di sini kalian juga bisa memasukkan training-training ataupun mungkin apalagi ya, sertifikasi gitu ya, yang pernah kalian ikuti. Seminar juga boleh kalau misalkan menurut kalian itu relevan. Di sini gue memasukkan contoh, ada 3 sales training ya, jadi overview-nya, kemudian judul trainingnya apa, supaya HR tahu kayak, oh nih ya trainingnya relevan gitu. Kemudian kalau memungkinkan, share juga siapa lembaga yang menyelenggarakan training tersebut, apakah dari perusahaan yang bersangkutan atau misalkan dari lembaga training apa gitu ya, dan tahunnya, tahun 2019. Oke, berikutnya juga sama, training keuangan, menghitung diskon diberikan oleh PT Kreasi Boba Indonesia tahun 2019. Dan yang terakhir, training bahasa Inggris untuk profesional, ini kan juga relevan ya. Kemudian sama diberikan oleh perusahaan apa, tahun berapa. Udah, simple gitu doang. Itu adalah bagian ke-6 di mana kalian memberikan informasi tentang pelatihan-pelatihan ataupun seminar yang pernah kalian ikuti sebelumnya. Bagian ke-7 adalah untuk kalian bisa memberikan informasi gitu ya, memberikan gambaran keahlian dan kompetensi kalian itu seperti apa. Nah, saran gue untuk bagian ini tuh hanya masukkan keahlian ataupun kompetensi yang memang kalian ngerasa confident, pede ya. Jadi jangan masukin semuanya yang mungkin nggak terlalu relevan kayak, kalian lagi apply buat posisi sales tapi masukin Photoshop, masukin apa, misalkan ngedit gambar di Visco, misalkan kayak gitu-gitu kan mungkin nggak relevan. Jangan juga masukin kayak skill-skill yang kalian nggak terlalu paham atau nggak terlalu kuasai, karena menurut gue di sini yang penting adalah bukan jumlahnya, tapi merupakan kualitasnya dan juga gambaran apakah kompetensi yang kalian masukkan di CV itu memang betul sesuai dan bisa relevan dengan lowongan yang sedang dibuka oleh perusahaan ya. Jadi pastikan tadi kalian pede untuk menaruh skill tersebut memang karena memang kalian bisa ya. Dan yang kedua adalah yang relevan dengan yang memang posisi sedang dibuka oleh perusahaan. Nah, di sini kalian bisa memasukkan keahlian ataupun kompetensi yang sifatnya soft skill, jadi seperti sales, leadership atau kepemimpinan, kemudian juga team management. Kan kelihatan, tadi kan gue bilang kalau gue pernah memimpin tim 5 orang sebagai supervisor. Jadi kan ya mungkin HR, oh ya benar nih dia punya leadership-nya gitu ya. Dan kemudian kalian juga bisa memasukkan keahlian yang sifatnya technical atau sifatnya itu mungkin kemampuan menjalankan atau mengoperasikan aplikasi tertentu, Microsoft Excel, Microsoft Word, Google Sheets misalkan. Nah, itu silakan juga dimasukkan gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah referensi profesional. Di sini kalian bisa mencantumkan informasi gitu ya, informasi yang bisa kalian berikan kepada HR sebagai referensi profesional kalian. Nah, referensi profesional ini biasanya adalah orang yang bisa dihubungi oleh HR dari perusahaan yang sedang kalian apply untuk bisa mendapatkan informasi lanjutan dari pengalaman mereka bekerja bareng kalian. Jadi usahakan ini memang orang yang pernah kerja sama kalian gitu ya. Contoh mungkin mantan atasan kalian ataupun mungkin mantan rekan kerja, itu juga bisa dimasukin sebagai referensi profesional. Nah, yang penting di bagian ini adalah
sebelum kalian memasukkan informasi orang tersebut, pastikan orang tersebut tahu kalau kalian tuh akan menggunakan informasi mereka sebagai referensi profesional kalian. Jadi kalian bisa nanya, mungkin waktu kalian pindah ya, dari perusahaan tersebut ke perusahaan yang sekarang, tanya kayak, Pak James, Bapak bersedia nggak kalau misalkan Bapak saya cantumkan informasinya di CV saya gitu ya. Karena alasannya adalah saya ya kerja dekat dengan Bapak, saya ada di tim Bapak, dan juga saya yakin Bapak bisa memberikan gambaran gitu terhadap kinerja saya di perusahaan tersebut. Gimana Pak? Setuju nggak Pak? Berkenan nggak? Kalau berkenan baru kemudian kalian masukin di CV ya. Jadi jangan sampai kayak kalian masukin informasi seseorang yang ternyata orangnya bahkan nggak tahu kalau dia dijadikan referensi profesional sama kalian. Karena nanti takutnya ketika HR pakai informasi ini, biasanya di email atau di telepon, Pak, kami mau minta informasi terkait kandidat namanya tadi Gary Junianto. Bapak jadi referensinya ya? Hah, saya nggak tahu misalkan. Kalau saya jadi referensi dan lain-lain malah jadi nggak enak di awal gitu ya. Jadi pastikan kalian udah dapat izin, udah dapat permission dari orang yang mau kalian jadikan referensi profesional. Nah, tips yang kedua dari gue adalah jangan taruh nama seseorang yang dari perusahaan yang sedang kalian kerja sekarang gitu, karena nanti ketahuan kalau kalian lagi apply ya ke perusahaan lain, karena biasanya akan langsung dihubungi sama HR gitu. Jadi ada 2 tips dari gue seperti itu. Nah, cara menampilkan informasinya simple banget sebetulnya. Yang pertama adalah tampilkan namanya, pastinya ini apakah Bapak atau Ibu, kemudian namanya siapa, nama lengkap kalau bisa ya, James Sutanto. Kemudian yang paling penting adalah profesi dia sekarang itu apa. Oh, dia adalah sales manager di perusahaan yang namanya PT Angkat Pindah Indonesia. Jadi HR juga tahu, oh ini referensi dari perusahaan lo yang sebelumnya, ya, kebayang. Nah, yang paling penting adalah kemudian ya, gimana caranya menghubungi referensi profesional lo. Bisa masukkan nomor HP dari orang tersebut, dan juga yang kedua adalah alamat email. Nah, ini biasanya udah lebih dari cukup sih menurut gua gitu ya, untuk kalian bagikan ke HR sehingga HR bisa menghubungi referensi profesional. Kalian juga sebetulnya bisa di bagian bawah menambahkan lagi informasi kayak, oh kalau misalkan ada referensi profesional yang lain yang dibutuhkan, kita bisa menyediakan itu gitu. Jadi ini biasanya juga sering gue lakukan kalau ternyata HR butuh referensi profesional yang lebih banyak gitu. Ini adalah bagian ke-8 atau bagian terakhir dari sebuah CV yang baik. Oke, jadi tadi kita udah bahas ya, ada 8 bagian. Informasi pribadi, kemudian ringkasan, pengalaman kerja, pendidikan, penghargaan atau prestasi kerja, pengalaman pelatihan, keahlian dan kompetensi, dan yang terakhir adalah referensi profesional. Nah, itu tadi caranya gimana kalian bisa bikin CV yang baik ya. Semoga membantu kalian, semoga kalian juga paham masing-masing bagian itu gunanya buat apa. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti kalian bisa komen di bawah juga. Semoga kalian dapat manfaat dari video ini, kalian udah punya CV yang lebih baik, dan kalian jadi lebih pede ketika apply kerjaan. Kalau misalkan kalian keterima kerjaan, karena kalian bikin CV yang oke, dan kemudian dapat manfaat dari video ini, please komen di bawah, kasih tahu gue, dan juga bantu ya share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Oke, segitu aja dari gue. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lain mungkin. Dan juga yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten lainnya. Segitu aja dari gue, Ikna. Thank you semuanya. Have a good day. Bye-bye.